Oke, kita cepat saja ya. Nah, nanti UAS-nya tuh kita isi kurang lebih 4 nomor lah ya. Nah, jadi model yang pertama itu nanti kisi-kisinya itu adalah, yang pertama kita harus bisa mencari ini ya, mencari bagian real dan kompleks dari fungsi fz. Nah, ini ya. Ini yang kedua, ini ya. Yang kedua itu kita akan nanti yang keluar itu adalah menggunakan ini ya, menggunakan kondisi atau memanfaatkan ya, menggunakan kondisi Cauchy-Riemann ya, untuk menguji fungsi analitik. Nah, gini. Itu ya. Nanti yang ketiga, nanti yang kita tidak boleh lupakan juga itu adalah ini. Sebentar. Oke. Menguji ini ya yang kita sebut fungsi harmonik ya. Fungsi harmonik yang memenuhi ya. Nah, yang memenuhi persamaan Laplace. Nah, ini gabungan dari pertemuan sebelumnya ya. Nah, itu yang terakhir itu ini ya, menggunakan integral kontur ya. Nah, ini tuh yang kamu harus tahu ini ya. Nah, menggunakan integral kontur. Nah, gitu. Iya. Nah, untuk bagian yang ini yang sudah pernah ya menguji bagian real dan kompleks dari fungsi fz. Nomor 2 ini baru kemarin ya. Nah, kalau yang nomor 3 itu ya, yang nomor 3 itu juga sudah kita pernah bahas ya. Nah, cek aja itu soal-soalnya. Nah, ini nomor 3 itu juga sudah. Nah, yang belum ini nomor 4 nih ya. Kita latihan soal mengenai persoalan integral kontur ya. Nah, seperti itu deh. Itu ya. Nah, itu soal nomor 4 tuh yang belum pernah kita bahas ya. Nah, ini. Oke. Itu ya. Nah, bagaimana Mas mengenai persoalan itu? Oke. Karena baru saja kemarin kita bahas ya tentang integral kontur ya. Nah, itu jangan kalian lupakan ya. Ini pernah kalian lupakan deh. Nah, ini. Oke. Saya bukakan dulu soalnya ya. Nanti kalau bisa saya kasih itu juga ya. Saya kasih problem set ya untuk soal ujian nanti. Kayak gitu deh. Oke. Ini ya. Nah, kemarin kita sudah dapatkan ya. Nah, ini latihan soal. Ya, sekarang yang kita bahas ini latihan soal tentang integral kontur. Nah, itu deh. Ini ya. Nah, seperti itu. Oke, soalnya contohnya ini ya. Nah, ini. Misalkan kita ingin menyelesaikan ini ya. Nah, ini. Nah, itu bagaimana? Oh ya, ingat-ingat ya kemarin ya. Yang kita gunakan di sini itu adalah yang kita gunakan itu apa? Yang kita gunakan itu adalah teorema Cauchy ya. Ini ya. Yang kita gunakan itu adalah teorema Cauchy. Nah, itu. Bagaimana kemarin fungsi integral untuk teorema Cauchy, Dek?
yaitu kalau kita punya FA gini ya, maka rumusnya gini, 1 dibagi dengan ini ya 2PI. Nah ini integral sepanjang C. Nah ini ya, ini FZ. Nah ini gampang kok, ini Z min A. Nah ini kan yang seperti ini ya, yang kemarin kita ketahui ya Dek ya. Nah seperti itu kan. Nah ini oke. Tuh ya. Nah ini bentuknya yang harus kita ketahui ya. Nah maka kalau misalkan perumusannya itu seperti ini Dek, nah artinya boleh juga tak tulis ini kan, berarti bagian integralnya, integral ini FZ ini ya, dibagi dengan Z min A, itu kan sama dengan, nah bisa ditulis gini, 2Pi dikalikan I, nah ini F fungsi A gitu ya. Jadi tinggal dibalik saja. Nah seperti itu. Misalnya nih kita ingin menyelesaikan ini Dek, contohnya integral tertutup ya, dari sin Z dibagi dengan 2Z min Pi, nah dz gitu ya. Nah ini di daerah C, nah di mana C itu di lingkaran gitu ya. Nah misalnya saja di lingkaran ini Z itu 1 gitu ya, ini bisa Z itu 1 ini ya, dan Z itu 2 gitu ya. Nah ini, nah kita menggunakan integral ini. Nah seperti itu, di daerah Z itu 1, daerah Z itu 2. Nah itu ya. Gitu deh. Nah apa bedanya Z itu 1 dan Z itu 2 gitu ya Dek ya. Nah oke. Ya bisa kita cek ya. Nah pertama kita harus arahkan nih, arahkan ini kan bentuknya seperti ini. Nah ini kan bentuknya sini ya, di daerah C. Nah gini sin Z. Nah gini ya Dek ya. Apa bedanya? Nah itu 2Z min Pi kan. Nah ini ya dz. Nah gini gitu. Nah ini harus kamu tarik ini menjadi seperti ini Dek. Nah gini ya, di daerah C FZ ini ya, dibagi dengan Z min A gini ya. Nah ini dz. Harus kamu arahkan menjadi seperti ini. Nah berarti dari sini kan bisa kamu tulis seperti ini Dek. Nah gini ya, ini bentuk integralnya ini boleh kamu tuliskan seperti ini kan. Nah ini saya tuliskan seperti ini kan boleh C. Nah ini kan nggak sama ya. Kalau April lihat ya, di sini kan masih 2Z, di sini Z ya. Nah di sini ini sin Z. Nah itu ya. Nah maka kita harus keluarkan saja duanya ya, biar gampang ya. 2 ini ya, ini Z, berarti kan ini min Pi per 2 ya. Nah gitu deh. Ini D dz kan boleh seperti ini ya, karena kalau 2 dikalikan setengah itu kan 1 Dek. Nah seperti itu. Nah maka dari sini bisa kamu tulis seperti ini Dek. Nah ini kan setengah ya. Kenapa setengah? Ini kan 2-nya dikeluarkan. Nah ini ya, ini integral tertutup ini ya, C sin Z ya. Nah dibagi dengan Z min Pi per 2 gitu ya. Nah di sini dz kan. Nah akhirnya kan di sini sama Z ini Z, berarti A-nya itu di sini. Nah berarti dia punya, berarti sekarang ini menjadi ini kan, ini sin Z yang ada di sini itu kan menjadi FZ ya. Nah ini itu adalah FZ-nya. Nah berarti dari sini nilai A yang ada di sini itu jadi Pi per 2-nya. Nah gitu ya, ini A-nya gitu kan ya. Maka fungsi di sini bisa kamu nyatakan FZ-nya itu sin Z. Nah nilai A-nya itu adalah Pi per 2 gitu ya. Nah seperti itu. Itu Pi per 2 itu sekitar berapa ya Pi per 2 itu. Nah ini Pi per 2 itu kan 3,14 ya, dibagi 2 ya.
Nah, ini sekitar 1,57 ya. Nah, itu seperti itu. Oke, sekarang kita alihkan untuk menjawab ini. Gitu ya. Nah, yang pertama kita ambil ini ya, di daerah ini ya, Z sama dengan 1 ya. Nah, di sekitar Z sama dengan 1. Nah, begitu. Oke. Nah, berarti ini ya, kita ambil dulu ya. Di sini. Oke. Ini ya. Tadi kita punya hasil integralnya itu kan sama dengan ini ya. Jadi tadi integral ini ya, sin Z. Nah, di sekitar C ya. Nah, C. Nah, C-nya itu sekarang di daerah ini ya, Z sama dengan 1 kan. Z di sini Z min Pi 2Z tadi ya. 2Z dikurangi dengan Pi per 2 gitu ya. Ini dz, yang mana tadi ini kan bisa kita tuliskan jadi seperti ini ya. Nah, ini setengah gitu kan. Ini sama dengan integral tadi ya. Nah, integral apa itu tadi? Integral sin z ya. Nah, gini kan, dibagi dengan ini ya. Ini sorry, ini 2z, sorry, ini tadi 2z min pi ya, kok pi per 2. Ini ya, kan setengahnya dikeluarin. Nah, itu berarti kalau gitu ini jadinya Z min Pi per 2. Nah, gini ya. Ini dz. Nah, seperti itu, Itu ya. Ini kan yang tadi kita usulkan. Nah, di mana? Di sini ini di daerah apa? Z sama dengan 1 nih. Nah, sedangkan gitu ya. Nah, sedangkan tadi kita punya ya di sini Z-nya itu sama dengan di daerah apa? Ini kan FZ-nya ya. Nah, ini FZ-nya kan sama dengan ini. Nah, itu ya. Nah, di sini kan apa istilahnya ya? A-nya tadi kan Pi per 2. Nah, ini kan sudah jadi A-nya. Nah, ini kan ya. Dan FZ-nya di situ kan sama dengan sin Z. Nah, seperti itu. Nah, coba kamu nanti coba kamu kerjakan dulu. Ini hasilnya itu berapa kira-kira? Nah, tinggal dimasukkan saja ke perumusan itu tadi. Ya, perumusan yang tadi kita gunakan itu, Dek. Nah. Oke. Pertama kamu perlihatkan dulu apakah pertanyaannya ya, apakah fungsi fz itu, pertanyaannya. Nah, question ya, apakah ini ya, dengarkan baik-baik, apakah fz ini itu bersifat analitik di z sama dengan 1. Itu masalahnya. Itu ya. Itu yang terpenting. Nah, tuh, coba pikirkan dulu. Kita nggak lama kok kuliahnya ya. Ya. Ya, tentu saja kamu gambarkan dulu, Dek. Lingkaran ini kan di circle ya katanya ya. Nah, ini kan di mana ini? Di lingkaran ya. Nah, gambarkan dulu lah lingkarannya. Nah, itu ya. Di lingkaran mana tuh, Dek? Z1. Nah, artinya ini lingkaran dengan berjari-jari 1, Dek. Nah, jadi kalau kamu gambarkan lingkaran dengan berjari-jari 1 itu gini ya. Nah, ini.
Ini ya. Ini lingkarannya. Nah, ini ya fz-nya ya. Nah, artinya apa? Artinya nanti ini satu satuan ya. Nah, ini panjangnya satu satuan, Dek. Nah, itu. Ini adalah suatu daerah z-nya. Apa namanya? Z ini sama dengan 1. Nah, pi per 2 itu di mana, Dek? Pi per 2 itu. Pi per 2 itu kan 1,57 tadi ya. Nah, pi per 2 itu kan di sini. Ini ya. Pi per 2. Ini saya gambarkan. Lebih besar kan jari-jarinya, logikanya. Nah, ini ya. Nah, ini itu di daerah A ya. Nah, ini itu dari daerah A sama dengan pi per 2, Dek. Nah, ini ya. Ini. Nah, ini A. Nah, ini berarti ini daerah ini itu bersifat analitik, Dek. Di A sama dengan pi per 2, yang mana pi per 2 kan lebih besar dari 1 kan. Nah, itu kan berarti kalau misalkan lingkarannya di luar, nah, kita tahu ya bahwa hasil yang kita inginkan itu harus lingkarannya itu di dalam. Iya, lingkaran yang lingkaran yang hitam itu di dalam. Ini di daerah pi per 2 ini di dalam. Artinya kalau misalkan seperti ini, itu artinya nilai ini itu ya, nilai ini itu bersifat analitik. Gitu ya. Nah, bersifat analitik, Dik. Nah, itu ya. Maka kalau ini bersifat analitik, ini ya, kalau ini bersifat analitik di daerah Z lebih besar sama di daerah Z sama dengan 1, maka hasil integralnya itu ya 0 gitu ya. Sin Z ini dibagi 2Z min Pi dz itu sama dengan 0. Kenapa? Karena kita hanya menguji ini di daerah yang di daerah yang sifatnya tidak analitik gitu ya. Gitu. Nah, ini ya. Jadi karena tidak ada singularitas ya di dalam maupun pada di kontur C. Nah, kontur C itu di mana? Kontur C itu di sini. Nah, ini ya. Itu maka ya, kontur C itu maka nanti dia itu bersifat analitik di dalam daerah yang dibatasi oleh C. Nah, itu tadi. Nah, tapi bedanya kalau misalkan kita ambil ya daerah yang kedua ya. Nah, ini kalian bisa cek gitu. Ya, di daerah ini ya, Z sama dengan 2 gitu ya. Nah, kalau daerah Z sama dengan 2, berarti nanti ini ya tentu saja tinggal kita tuliskan lagi saja. Nah, kamu lihat sini ya, Dek ya. Perhatikan baik-baik. Ini ya. Ini nggak panjang kok. Ini ya. Jadi kalian nanti bisa jawab cepat soal di sini. Gitu ya. Nah, berarti dari sini nanti. Nah, ini ya. Kalau misalkan di sini, kalau misalkan kita ambil Z-nya sama dengan 2, gitu ya. Nah, 2 sama 1,57 besar mana? Ya besar 2 dong. Maka nanti ini daerahnya itu kamu bisa gambarkan ya. Nah, ini ya. Nah, itu kan tadi kan kita ambil dulu ya pada daerah pi per 2 ya. Nah, ini ya. Ini. Nah, ini di daerah mana, Dek? Ini di daerah pi per 2 nih. Nah, ini dengan jari-jari A ini ya. Ini ya. Ini A-nya itu sama dengan pi per 2. Iya apa enggak? Nah, sedangkan sekarang ini di daerah Z sama dengan 2. Gitu ya. Z sama dengan 2 itu di mana? Ya pasti lebih besar dong. Konturnya itu kan yang itu Z itu sendiri, konturnya. Nah, ini ya. Ini ya. Nah, ini. Nah, ini kan, Dek. Nah, ini di daerah Z sama dengan 2. Nah, gini ya. Berarti daerah yang di dalam ini, di dalam hitam-hitam ini, di mana A-nya sama dengan pi per 2, itu bersifat apa, Dek? Bersifat tidak analitik, gitu ya. Gitu ya. Nah, sehingga kalau tidak bersifat analitik, maka nah, rumus ini masih ingat nggak tadi rumusnya bagaimana, Dek, tadi? Nah, kamu ingat-ingat, dengarkan baik-baik. Ini kan FZ, ya. Ini kan A kan? Nah, gitu kan ya. Nah, sedangkan kita ingat ya, rumus integral
Dari apa, Dek? Dari FZ. Nah, dibagi apa nih? Ini kan dibagi Z min A kan? Nah, dibagi Z min A. Hasilnya berapa tadi? Di April. Nah, 2Pi dikalikan I dikalikan FA kan? Nah, kalau seperti ini baru berlaku rumus ini, Dek. Gini kan? Nih. Itu ya. Berarti kita punya rumus sekarang ini ya. Rumus apa, Dek? FZ-nya itu kan tadi kan sin Z kan? Ya kan ya? Berarti kalau kita diganti dengan FA di sini, Dek. Nah, ini ya. Jadi syarat pakai rumus ini itu adalah daerah hitam-hitamnya itu di dalam daerah biru. Nah, A-nya itu tadi berapa, Dek? A-nya? A-nya kan tadi kan pi per 2 ya. Nah, ini A-nya itu kan pi per 2 ya. Nah, ini berarti kan di sini sin pi per 2. Sin pi per 2 kan sin 90. Hasilnya kan 1 kan? Nah, gitu ya. Maka dari perumusan ini, Dek, ini ya, kamu akan dapatkan dari sini hasilnya sama dengan 2pi I dikalikan sin pi per 2 ya. Sin pi per 2 itu kan, tapi ini harus ada apanya nih? Saya lupa ini. Ada setengahnya ya. Nah, itu setengahnya tuh jangan lupa. Ini ya, dikalikan setengahnya itu, Dek. Nah, kan ada setengahnya itu kan. Gini ya. Nah, ini coret. Nah, gitu ya. Ini. Berarti di sini pi dikalikan I sin 90 kan 1 ya. Nah, perhatikan ini. Berarti jawabannya itu adalah pi dikalikan I. Nah, ini jawabannya. Untuk di daerah Z sama dengan 2 ya. Nah, seperti itu, Dek. Gitu ya. Seperti itu. Oke ya. Nah, bisa kalian pahami ya. Nah, nanti soal ujiannya itu 4 nomor ya, dia. Nah, itu 4 nomor di sini. Nah, pastikan kalian memahami semua. Jadi ini sudah kita bahas ya. Nah, ini untuk nomor 3 itu kalian ambil fungsi harmonik itu yang persamaan Laplace kemarin, Dek. Yang mana itu? Yang pertemuan 12 ya. Nah, yang di sini ya. Nah, ini di sini. Itu ya. Nah, yang mana soalnya, Mas? Nah, yang ini. Nah, ini kan teorinya. Nah, itu ya. Ini teorinya, pembuktiannya. Nah, yang mana itu? Nah, yang seperti ini, Dek. Ini ya. Jadi soal nomor 3 ini, nah, kisi-kisi nomor 3 ini alias soal nomor 3 nanti itu saya ambil dari sini, Dek. Ini ya. Nah, ini ya. Ini, tentu saja nanti saya variasi dong variabelnya. Gitu ya. Nanti boleh lihat buku kok, tenang aja. Tapi persoalannya bukan melihat bukunya, kalian harus bisa turunannya, matematikanya ya. Itu. Nah, itu ya. Jadi ini lihat pertemuan ya. Ini lihat pertemuan. Ini pertemuan 12 ya. Nah, itu ya. Lalu kalau misalkan yang nomor 2 ini, nah ini ya. Itu kalian lihat di pertemuan kemarin ya. Yang ini. Pertemuan berapa itu? 13. Nah, gitu ya, Dek ya. Nah, ini. Kalau yang nomor 1, ini kalian sudah tahu ya. Ini nomor 1 ini kalian lihat di pertemuan 11 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang ini di pertemuan hari ini ya, itu aja. Tonton aja videonya, caranya gitu ya. Nah, seperti itu, Dek. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan kah? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini saja. Nah, itu aku mau menyampaikan itu. Jadi nggak perlu ada bab baru ya. Gitu. Nanti saya kasih problem set ya. Latihan soal ya. Nanti latihan soal itu, nanti soalnya semua soal ujiannya saya keluarkan dari sana. Gitu. Seperti itu. Sama kayak kuisnya, kan kalian dapat soal kuis tuh. Nah, gitu ya. Oke, cukup sampai di sini saja dulu ya, Dek ya. Siapa nama